Pesantren Islam Al-Irsyad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, al-mawsuf bisifatil azamati wal jalal, al-ahadus samadul hayyul qayyumul kabirul muta'al. Fa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, al-munazzahu 'anil nadidi wal mithal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muqtada fil aqwali wal af'al. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'd. Ikhwa fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Santri-santri pesantren Islam Al-Irsyad yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian semua mengerti, agar kalian menggunakan akal-akal kalian. Ya wafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini sering kita dengar. Ayat tersebut sudah tidak asing di telinga kita. Bukanlah suatu ayat yang jarang kita dengar. Bahkan mungkin asatidzah, para ru'asa sering mengulang-ulang ayat tersebut ketika menasihati antum, ketika mereka berkhutbah di masjid, dan dalam waktu-waktu yang lain. Ayat yang agung ini, sekalipun sering kita dengar, banyak dari kita kurang mentadaburinya. Banyak dari kita berlewat begitu saja terhadap ayat ini. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 2. Kita ambil faedah, kita ambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari ayat tersebut. Qauluhu ta'ala, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkannya. Hadza dalilun ala uluwi dzatillah. Dalam firman Allah ini, dalam lafaz ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha tinggi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama'i 'alal 'arsy. Di atas langit bersemayam di atas arsy-Nya. Wa hadza manhaju ahli sunnati wal jamaah. Dan inilah manhaj yang benar. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj para salafus saleh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kaifa? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah ta'ala menurunkan Al-Quran membuktikan bahwasanya Allah di atas? Disebutkan oleh Muhammad Az-Zubaydi fi kitabih Tajil Arus fi makna nuzul, tentang makna nuzul, arti turun. An-nuzulu huwa fil asli inhitatun min ulu. Turun atau nuzul itu berarti sesuatu dari atas menuju ke bawah. Apapun itu, ketika ada sesuatu yang turun, maka itu maknanya adalah sesuatu tersebut berasal dari atas, kemudian menuju ke bawah. Maka Al-Quran, semua kaum muslimin telah ijma', telah sepakat bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sepakat kaum muslimin bahwasannya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika menurunkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha tinggi. Karena Al-Quran berasal dari atas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Ya wafila azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy, berada di atas langit, banyak sekali yang menyebutkan dalla alaihi Al-Quran was sunnah wal ijma' wal aql wal fitrah. Al-Quran, hadis, akal dan fitrah kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fi akhir suratil kursi, fi akhir ayatil kursi, di akhir ayat Al-Kursi yang sangat masyhur, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Bahkan dalam surat Al-Mulk disebutkan dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit, berada di atas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian sudah merasa aman bahwasanya Allah Subhanahu, bahwasanya Dia yang berada di langit tidak akan meratakan kalian? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di langit. Tidak hanya sekali disebutkan dalam ayat berikutnya, am amintum man fis sama' ayyursila alaikum hasiba. Apakah kalian sudah merasa aman bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di langit, tidak akan menurunkan hujan batu kepada kalian? Fasata'lamuna kaifa nadhir ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam satu surat, di dua ayat yang berturut-turut, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ketika mengajarkan kita bagaimana berdoa ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian akal dan fitrah kita juga menuju bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dari kita mengangkat tangan kita ke atas, menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang banyak dari kita keceplosan. Banyak dari kita yang sering berkata, ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Dengan refleksnya, tangan ini menunjuk ke atas. Bahkan mungkin dengan mulut, bahkan mungkin dengan mulut kita. Yang di bawah kita tidak tahu, tapi yang di atas adalah Zat yang maha tahu. Maka akal dan fitrah kita pun juga berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Laisa kama qala al-mukhalifun, tidak seperti orang-orang yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyadu billah fi kulli makan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana, wal iyadu billah. Bal ba'duhum tajarra'a an qalu, bahkan mereka, sebagian dari mereka berani mengatakan wa hatta fi amakin najasah. Bahkan Allah pun juga berada di tempat-tempat yang najis. Wal iyadu billah. Sungguh tinggi adalah sebuah sifat kesempurnaan. Allah yang maha tinggi adalah Allah yang sempurna. Ada juga orang-orang yang beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tempat, tidak ada di mana-mana. Maka sama saja hal yang demikian adalah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Wal iyadu billah.
Wafil azani Allah wa iyyakum jami'an. Masalah akidah adalah masalah tauqifi. Adalah masalah yang tidak boleh seseorang pun berijtihad. Adalah masalah yang perlu kita imani, bukan kita pikir dengan akal-akal kita. Sebuah akidah adalah hal yang wajib kita imani, kita yakini. Bukan kita pikirkan kaifa, bagaimana. Bukan kita pikirkan apa. Dan demikianlah. Kita lanjutkan, inna anzalnahu, dan kami, sesungguhnya kami menurunkannya Qur'anan, berupa Al-Qur'an. Fahadha fadlul Qur'an. Tasmiyatul Qur'ani bil Qur'an huwa tasmiyatullah. Maka penamaan Al-Qur'an kita dengan Al-Qur'an adalah penamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayat ini, Qur'anan Arabiyyan, Qur'an, Al-Qur'an dalam bahasa Arab, Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Wa hadza dalilun ala ahammiyatil lughatil arabiyyah. Wa hadza dalilun ala fadlil lughatil arabiyyah. Dan ini adalah bukti, dan ini adalah dalil akan keutamaan bahasa Arab. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an diturunkan untuk semua umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh semua umat manusia dengan bahasa Arab. Dari sini bisa kita ambil faedah tentang betapa pentingnya bahasa Arab. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab? Adalah karena bahasa Arab afsahul lughat, bahasa yang paling fasih, wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas, wa awsa'uha, bahkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, ana Arabi, aku, kata Nabi SAW, adalah orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabi, dan sungguh perkataan ahli surga kelak pada hari kiamat adalah bahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Bahasa Arab adalah bagian penting dari agama Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah athar, menegaskan tentang hal ini, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Sangat masyhur sekali, terlebih di kalangan santri pesantren Islam Malaysia. Ta'allamul arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun, agar kalian semua mengerti, agar kamu sekalian dapat memahami. Qala Syaukani menyebutkan dalam tafsirnya tentang makna la'allakum ta'qilun, ay likay ta'lamu ma'anihi wa tafhamu ma fihi, yaitu agar kalian semua tahu tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan kalian semua bisa faham tentang apa yang terkandung, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Wala yatimmu hadza illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan bagaimana kita bisa mengerti, dan bagaimana kita bisa memahami, dan bagaimana kita bisa mendalami, mentadabburi Al-Qur'an ketika kita tidak memahami bahasa Arab, ketika kita tidak menguasai bahasa Al-Qur'an. Bagaimana bisa
Maka di pesantren Islam Al-Irsyad, antum dituntut untuk belajar bahasa Arab. Manfaatkanlah. Manfaatkanlah waktu antum berada di pesantren ini. Maka bahasa Arab adalah komponen penting untuk memahami suatu perkara, suatu urusan dalam agama. Para mukhalifun, banyak di antara kaum muslimin, dhalla bisababi su'i fahmihimul arabiyyah. Banyak di antara kaum muslimin mereka tersesat. Karena apa? Karena mereka gagal untuk memahami bahasa Arab. Karena mereka salah paham terhadap apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Ustadz pribadi dan santri-santri sekalian. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan TV,